Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Mursidah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi hadis. Bab pertama yaitu mengenal hadis. Pengertian hadis secara bahasa yaitu hadis berasal dari kata al-tahdits yang artinya pembicara. Sinonim dari hadis atau persamaan kata yang pertama ada jadid yaitu yang artinya baru, lawan kata dari qadim yang artinya dahulu. Yang kedua ada qorib yang artinya dekat, dan yang ketiga khobar yaitu memberi warta atau kabar. Sedangkan secara terminologi adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun keadaan dan ketetapan Nabi selama menjadi Rasul. Selanjutnya, bentuk-bentuk hadis. Bentuk-bentuk hadis ada hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, dan hadis hani. Hadis qauli yaitu segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi berbagai tuntutan dan petunjuk syara, peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah. Selanjutnya ada hadis fi'li, yaitu segala perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi anutan perilaku para sahabat pada saat itu dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam. Dan selanjutnya ada hadis takriri, yaitu segala ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabatnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut. Dan yang terakhir ada hadis hami, yaitu segala keinginan atau hasrat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum terrealisasikan, terrealisasikan. Selanjutnya ada struktur hadis. Struktur hadis terdiri dari sanad, matan, rawi, yaitu yang pertama ada sanad. Yang disebut sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada matan hadis, yaitu silsilah para perawi yang memindahkan atau meriwayatkan matan dari sumber pertamanya. Yang kedua ada matan, yaitu redaksi hadis yang menjadi unsur pengertiannya. Dan yang terakhir ada rawi, yaitu orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang atau gurunya. Selanjutnya lagi model periwayatan hadis, yaitu terdiri dari bil lafzi dan bil makna. Yang dimaksud bil lafzi adalah periwayatan hadis yang redaksinya sama dengan apa yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedangkan bil makna yaitu periwayatan hadis yang matanya tidak sama persis dengan yang diucapkan Nabi, akan tetapi maknanya sama dengan yang dimaksudkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya istilah dalam periwayatan hadis. Yang pertama ada muttafaq alaih, atau yang disebut disepakati atasnya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua muttafaq syaikhain, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yaitu muttafaq salasah, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasai. Selanjutnya ada muttafaq arba'ah, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Ada juga muttafaq khamsah, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Yang selanjutnya ada muttafaq sitah, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Yang terakhir ada muttafaq sab'ah, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Selanjutnya bab kedua yaitu hadis dan hubungannya dengan Al-Quran, yaitu kedudukan hadis dalam Islam. Dalam kedudukannya, hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya ada hubungan hadis dengan Al-Quran. Yang pertama ada hadis menguatkan hukum yang ditetapkan Al-Quran. Yang kedua hadis memberikan rincian terhadap pernyataan Al-Quran yang bersifat global. Yang ketiga ada hadis membatasi kemutlakan yang dinyatakan oleh Al-Quran. Yang keempat hadis memberikan pengecualian terhadap penguasaan Al-Quran yang bersifat umum. Yang terakhir ada hadis menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Dan selanjutnya ada fungsi hadis terhadap Al-Quran,
terdiri dari bayan at-takrir, bayan at-tafsir, bayan at-tasyrik, dan yang terakhir bayan nasakh. Yang disebut dengan bayan at-takrir adalah memperjelas dan memperkuat isi Al-Quran. Selanjutnya ada bayan at-tafsir, yaitu memberikan tafsiran terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal. Yang ketiga ada bayan at-tasyrik, yaitu sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir ada bayan nasakh, yaitu ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu. Selanjutnya ada perbedaan Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Yang pertama ada dari segi bahasa. Al-Quran diturunkan dengan bahasa dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah, sedangkan bahasanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedangkan hadis nabawi adalah maknanya dan bahasanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada dari segi periwayatan. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan maknanya saja karena dapat mengurangi kemujizatannya. Sedangkan hadis qudsi dan hadis nabawi boleh diriwayatkan maknanya saja. Yang terpenting dalam hadis adalah penyampaian maksudnya. Dan yang ketiga dari segi kemukjizatan. Al-Quran baik lafal maupun maknanya merupakan mukjizat. Sedangkan hadis qudsi dan hadis nabawi bukan merupakan mukjizat. Dan yang terakhir dari segi nilai membacanya. Al-Quran diperintahkan untuk dibaca baik pada waktu sholat maupun di luar sholat sebagai ibadah. Sedangkan hadis qudsi dan hadis nabawi dilarang keras dibaca ketika sholat dan membacanya tidak bernilai ibadah. Selanjutnya bab ketiga, golongan ingkar as-sunnah. Yang pertama pengertian ingkar as-sunnah yaitu pengertian secara bahasa. Kata ingkar as-sunnah searti dengan ingkar as-sunnah, rafdul as-sunnah, rad as-sunnah, rad al-akbar, dan lain-lain yang mempunyai arti pengingkaran sunnah. Dan sedangkan menurut istilah ingkar sunnah adalah sekelompok umat Islam yang tidak mengakui atau menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Selanjutnya golongan ingkar as-sunnah. Menurut Asy-Syafi'i, golongan ingkar as-sunnah dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada golongan yang menolak seluruh sunnah, dan yang kedua golongan yang menolak sunnah kecuali yang memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Dan yang ketiga, golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad karena hanya menerima berstatus mutawatir. Dan selanjutnya yang termasuk ke dalam golongan yang menolak seluruh sunnah, yaitu golongan zindik dan golongan khawarij, serta golongan mu'tazilah. Dan ada lagi yang termasuk ke dalam golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad karena hanya menerima yang mutawatir. Yang pertama ada golongan yang menolak hadis ahad adalah golongan Qadariyah, Rafidlah, dan sebagian mazhab Zahiri, serta sebagian golongan Khawarij dan Mu'tazilah juga tidak menerima hadis ahad sebagai hujah. Sebab di dalam hadis itu terdapat kemungkinan kesalahan purbasangka dan kebohongan dari rawi-rawinya. Sejarah golongan ingkar as-sunnah. Pertama, faktor kemunculan ingkar as-sunnah yaitu tidak memahami ilmu hadis, tidak memahami isi dan makna Al-Quran, tidak memahami ilmu tafsir, dan tidak memahami bahasa Arab. Selanjutnya ada ajaran-ajaran ingkar as-sunnah. Pertama, pendapat ingkar as-sunnah. Yang pertama ada taat kepada Allah sebagai satu-satunya sumber dan dasar tasyrik dalam agama Islam. Tidak boleh ada yang lain. Kedua, tugas Rasulullah adalah menyampaikan Al-Quran, wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, bukan menerangkan ayat-ayat Al-Quran yang menimbulkan hukum baru. Selanjutnya ada sunnah yang ditulis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan ahli hadis lainnya tidak bisa diterima menjadi dasar atau sumber tasyrik Islam. Dan yang selanjutnya ada mereka berkeyakinan bahwa istilah mukjizat tidak pernah disebut dalam Al-Quran, sedangkan dalam Al-Quran memakai istilah ayah yang berarti pertanda atas kenabian. Dan yang terakhir ada setiap diri mengalami kematian 2 kali dan hidup 2 kali. Selanjutnya ajaran-ajaran ingkar as-sunnah dalam masalah ibadah. Pertama, sholat adalah melakukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak boleh ada perbuatan atau kata-kata yang di luar dari permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti cerita, salam kepada orang lain, atau menengok ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya perintah sholat bukan diterima pada waktu Isra dan Mi'raj, tetapi telah diperintahkan sejak jutaan tahun yang lalu, bahkan semenjak nabi-nabi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, pengertian safar bagi orang yang berpuasa bukanlah seperti yang lazim diterjemahkan dengan perjalanan, tetapi makna safar itu adalah berbeban. Yang keempat ada ibadah zakat diartikan kecerdasan, bukan mensucikan atau membersihkan harta.
Selanjutnya ada menunaikan ibadah haji itu pada bulan tertentu asyhurum ma'lumat, yaitu pada 4 bulan haram yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan yang terakhir wukuf di Arafah boleh saja dilakukan pada 4 bulan tersebut di atas. Selanjutnya bab keempat, hadis pada masa prakodifikasi. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah SAW. Penulisan hadis pada masa Rasulullah SAW belum sehebat penulisan ayat-ayat Al-Quran, dikarenakan Rasulullah sempat melarang para sahabat untuk menulis hadis. Selanjutnya ada larangan menulis hadis pada masa Rasulullah SAW. Pertama, ada orang yang kuat hafalannya dilarang menulis hadis, dan yang lemah hafalannya boleh menulis hadis. Dan yang kedua, pelarangan penulisan hadis hanya berlaku selama masa turunnya Al-Quran. Rasulullah SAW melarang menulis hadis apabila lembaran yang digunakan adalah lembaran yang sama dengan lembaran untuk menulis wahyu. Selanjutnya, alasan Rasulullah SAW melarang menulis hadis. 1. Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk menulis hadis dikarenakan takut ayat-ayat Al-Quran akan tercampur dengan hadis. Dan yang kedua, Rasulullah SAW percaya kepada daya hafal para sahabat yang begitu kuat, sehingga meski tidak ditulis hadis-hadis tersebut tidak akan hilang hanya karena lupa atau lalai. Selanjutnya, hadis pada masa sahabat, yaitu penulisan hadis pada masa sahabat belum begitu berkembang. Bahkan sahabat membatasi periwayatan dan menjauhi penulisan hadis tersebut. Dan selanjutnya, mengapa para sahabat membatasi periwayatan dan penulisan hadis? Para sahabat membatasi periwayatan dan penulisan hadis dikarenakan mereka khawatir terjadi kekeliruan dan kebohongan atas nama Rasulullah SAW. Dan mengapa pada masa sahabat hadis belum dibukukan? Yang pertama, agar tidak mengalihkan perhatian umat Islam dalam mempelajari Al-Quran. Dan yang kedua, adanya kesulitan untuk mengumpulkan para sahabat yang menerima hadis Rasulullah SAW, karena mereka telah tersebar ke berbagai daerah kekuasaan Islam dan sibuk dengan kegiatan mereka sebagai pembina masyarakat. Dan yang ketiga, soal membukukan hadis di kalangan sahabat sendiri terjadi perselisihan pendapat. Belum lagi terjadinya perselisihan soal lafaz dan kesohihannya. Selanjutnya, hadis pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in terjadi kegiatan menghafal dan menulis hadis. Faktor yang mempengaruhi perkembangan hadis pada masa tabi'in adalah faktor politik. Faktor politik terdiri dari faktor negatif dan faktor positif. Faktor negatif yaitu terjadi munculnya hadis-hadis palsu untuk mendukung kepentingan politik. Dan faktor positifnya lahirnya rencana dan usaha yang mendorong diadakan kodifikasi hadis sebagai upaya penyelamatan dari pemusnahan dan pemalsuan. Selanjutnya, bab kelima, hadis pada masa kodifikasi dan pasca kodifikasi, yaitu pengertian kodifikasi, yaitu tatwin atau pencatatan, penulisan, atau pembukuan. Selanjutnya, pembagian masa kodifikasi hadis, yaitu pertama permulaan zaman pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah, dan selanjutnya penyeleksian dan pentashihan hadis terjadi pada abad ketiga Hijriah. Dan yang ketiga, menghafal dan mengisnadkan hadis pada ulama mutaqaddimin, yaitu terjadi pada abad keempat Hijriah. Dan yang terakhir, mengklasifikasikan dan mensistematiskan susunan kitab-kitab hadis pada abad kelima Hijriah. Selanjutnya, permulaan zaman pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya, latar belakang Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pembukuan hadis. Yang pertama, khawatir akan hilangnya hadis dari peredaran masyarakat. Yang kedua, kemauan beliau yang keras untuk membersihkan dan memelihara hadis dari hadis maudhu yang dibuat oleh orang-orang untuk mempertahankan ideologi golongannya. Dan yang ketiga, ada kekhawatiran akan kecampuran Al-Quran dan hadis telah hilang dikarenakan Al-Quran telah selesai dikumpulkan dalam satu mushaf dan telah tersebarluaskan. Dan yang keempat, khawatir akan hilangnya hadis seiring meninggalnya para ulama. Ciri kodifikasi hadis abad kedua, yaitu masih bercampur aduk antara hadis-hadis Rasulullah dengan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in, sehingga kitab-kitab hadis karya mereka belum diseleksi antara hadis-hadis yang marfu, mauquf, dan maqtu', serta antara hadis sahih, hasan, dan dhaif. Selanjutnya, penyeleksian dan pentashihan hadis pada abad ketiga Hijriah. Kitab-kitab hadis pada permulaan abad ketiga ini sudah menyisihkan fatwa-fatwa, namun masih mempunyai satu kelemahan, yakni belum memisahkan antara sahih,
hasan dan doif, termasuk juga hadis madu yang diselundupkan oleh golongan-golongan yang bermaksud hendak menodai agama. Ulama yang memisahkan hadis yang sahih dan tidak sahih. Yang pertama ada Ishaq ibn Rohawai yang kemudian dilaksanakan dengan sempurna oleh Imam Bukhari, terdapat pada Al-Jami' al-Sahih. Dan yang kedua ada Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi, yaitu yang disebut dengan Imam Muslim, yang terdapat dalam Al-Jami' al-Sahih. Dan yang ketiga ada Abu Daud Sulaiman bin Al-As'ad bin Ishaq al-Sajistani. Dan keempat Abu Ishaq bin Isa bin Surah At-Turmudi. Dan selanjutnya ada Abu Abdurrahman Ahmad ibni Syu'aib ibni Ali Al-Khurasani An-Nasai dan Ibnu Majah. Dan yang terakhir ada Abu Abdillah Muhammad ibni Yazid Al-Qazwaini yang terdapat dalam kitab As-Sunan. Selanjutnya 2 kitab Al-Jami' dan 4 kitab As-Sunan. Kutub As-Sittah. Kutub As-Sittah tersebut bisa diurutkan berdasarkan urutan kualitasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Jami' As-Sahih susunan Imam Bukhari, dan yang kedua Al-Jami' As-Sahih susunan Imam Muslim, dan yang ketiga ada As-Sunan Abu Daud, yang keempat ada As-Sunan At-Tirmizi, dan yang kelima ada As-Sunan An-Nasai, dan yang keenam ada As-Sunan Ibnu Majah. Selanjutnya ada menghafal dan mengisnadkan hadis pada ulama mutaqaddimin pada abad keempat, yaitu ulama pada abad kedua dan 3 disebut ulama mutaqaddimin, dan ulama pada abad keempat dan seterusnya disebut ulama mutahirin. Bagaimana usaha ulama untuk mengembangkan hadis pada abad ini? Yang pertama, menyusun karya-karya yang metodenya mengikuti metode-metode yang telah dilakukan oleh ulama sebelumnya. Yang kedua, menyusun kitab mu'jam. Yang ketiga, menggabungkan beberapa kitab hadis yang sudah ada. Yang keempat, ada syarah. Yang terakhir, ada mutakhraj. Selanjutnya, periode mengklasifikasikan dan mensistematiskan susunan kitab-kitab hadis pada abad kelima dan seterusnya. Yang pertama, mengklasifikasikan hadis dengan menghimpun hadis-hadis yang sejenis kandungannya atau sejenis sifat-sifat isinya dalam suatu kitab hadis sehingga lahir kitab-kitab hukum. Yang kedua, mengharuskan dan mengharahkan dan mengikhtisarkan kitab-kitab hadis yang telah disusun oleh ulama yang mendahulunya. Dan yang ketiga, menyusun kitab hadis atraf, yaitu teknik pembukuan hadis dengan menyebutkan permulaan hadisnya saja. Dan yang terakhir, mentakhrij zawaid, jawami, menciptakan kamus hadis atau kitab indeks hadis untuk mencari pentakhrij suatu hadis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.